Selamat datang kembali di New Monster ID. Yoi. Beberapa waktu yang lalu, prolog untuk film Jurassic World Dominion sudah tayang. Namun, gak banyak yang bisa diambil dari visualisasi untuk film yang akan muncul di tahun 2022 tersebut. Prolog itu hanya menunjukkan sekilas bagaimana sih kehidupan 65 juta tahun yang lalu. Nah, di sini kita akan breakdown beberapa penampakan penting berdasarkan apa yang akan kita lihat nanti. Oke, udah siap? Let's go! The world needs him. Oke, prolog dibuka dengan suasana kehidupan di permukaan bumi 65 juta tahun yang lalu. Tepatnya di era Cretaceous atau periode kapur, di mana tampak sekali jenis dinosaurus yang gak asing bagi kita. Contohnya makhluk ini. Makhluk ini terlihat seperti jenis Pterosaurus yang sangat besar, yang seringkali disebut sebagai Azhdarchid. Spesies ini diperkirakan hidup dari awal sampai akhir periode kapur. Nah, dari segi ukuran terlihat sepertinya makhluk ini lebih besar daripada spesies jenisnya yang ada di seluruh film Jurassic. Kalau kita perhatikan lagi, sebagian besar tubuhnya terlihat berbulu. Aneh memang jika melihat dinosaurus memiliki bulu, tapi detail tersebut memang sengaja ditambahkan supaya lebih terlihat real. Nah, kemudian kita juga diperlihatkan dengan penampakan seekor makhluk bertubuh kecil yang lagi mengendap-endap memakan telur milik dinosaurus lain. Dari hasil wawancara IGN kepada sang sutradara Colin Trevorrow, kemungkinan makhluk tersebut adalah Oviraptor atau si pencuri telur. Di dunia nyata, nama pencuri telur sendiri sebenarnya diberikan oleh ahli paleontologi. Karena pada saat fosilnya ditemukan, dia berada persis di sebelah pecahan telur. Sehingga para ahli berasumsi kalau makhluk itu akan mencuri dan memakan telur tersebut. Namun di beberapa penelitian, para ahli mengatakan kalau makhluk itu sebenarnya tidak memakan telur dinosaurus lain. Melainkan dia yang merawat telurnya sendiri. Terlepas dari yang mana yang benar tentang teori dari para ahli, sepertinya sang sutradara ingin memakai Oviraptor benar-benar sebagai si pencuri telur. Kemudian kita diperlihatkan dengan penampakan sekumpulan Nasutoceratops yang sedang bermigrasi. Di sini kita juga melihat satu ekor dari kawanan tersebut, di mana salah satu tanduknya terlihat patah. Hal itu menandakan kalau hewan ini habis melakukan pertarungan. Sama kayak Sinoceratops, Diabloceratops, dan juga Torosaurus. Nasutoceratops ini biasanya juga akan melakukan pertarungan untuk membuktikan siapa yang terkuat dari kelompoknya. Kemudian kita pindah ke satu makhluk mungil yang bernama Moros intrepidus, yang sedang mengais sisa makanan dari mulut salah satu predator yang akan kita bahas juga nanti. Makhluk ini adalah dinosaurus memakan daging teropoda yang sangat kecil dan memiliki bulu. Sekilas terlihat seperti T-Rex, tapi dengan tubuh yang sangat kecil. Ini adalah jenis dinosaurus baru yang sengaja ditambahkan oleh sutradara, yang kebetulan dia melihat beberapa artikel yang menceritakan tentang Moros intrepidus ini. Selanjutnya ada Iguanodon. Ini adalah dinosaurus herbivora dengan ukuran tubuh yang lumayan besar. Hewan ini memiliki jempol kaki yang cukup besar, di mana bagian tubuh tersebut bisa digunakan untuk sistem pertahanan diri dan lain sebagainya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan diperlihatkan dengan kemunculan Giganotosaurus dan juga T-Rex yang akan saling bertarung. Kita akan mulai dari T-Rex. Nah, menurut Colin Trevorrow, ini adalah original T-Rex atau T-Rex yang benar-benar asli. Bukan T-Rex yang kita lihat selama ini, yaitu T-Rex yang sudah dibuat dengan berbagai macam campuran DNA. Di mana kita juga bisa lihat ada tambahan bulu di sekitar tubuhnya. Di video tentang trailer Jurassic World Camp Cretaceous season yang keempat kemarin, gue juga udah mengatakan lewat pernyataan dari eksekutif produser di film tersebut, kalau franchise ini akan dibuat lebih besar lagi. Dan kemungkinan kita akan menyaksikan kemunculan makhluk-makhluk yang unpredictable. Salah satunya yaitu kemunculan Giganotosaurus. Giganotosaurus merupakan salah satu dinosaurus teropoda terbesar, atau mungkin yang kedua setelah Spinosaurus. Nah, makhluk ini hidup di era awal Canomanian Age, sampai periode akhir Cretaceous, atau 30 juta tahun sebelum T-Rex muncul. Di kehidupan nyata, kedua predator ini hidup di era dan benua yang berbeda. Jadi mereka nggak akan pernah bertemu, namun tidak dengan yang ada di film ini. Origin story-nya atau cerita aslinya dibuat memang berbeda. Kemudian kedua predator itu saling bertarung. Di sini T-Rex harus kalah oleh Giganotosaurus. Kemudian kita diperlihatkan dengan seekor nyamuk purba yang mengingatkan kita dengan awal mula terciptanya T-Rex dan juga dinosaurus lain di Jurassic Park. Kemungkinan seperti inilah gambarannya. Nyamuknya menghisap darah dari tubuh dinosaurus dan kemudian pergi, di mana makhluk tersebut akan berpindah lagi, menghisap darah lagi dari jenis yang berbeda. Dan pada akhirnya ketika ditemukan di film Jurassic Park yang pertama, Dr. Wu sebenarnya nggak mengetahui secara pasti kode genetik hewan apa yang ada di dalam nyamuk tersebut. Dalam novel aslinya tahun 1990, Dr. Wu
Wu pernah berdebat dengan Ian Malcolm. Di situ Ian Malcolm bertanya apakah dinosaurus di taman ini secara teknis adalah benar-benar murni dinosaurus. Dan nyatanya memang tidak. InGen selama ini selalu mengandalkan DNA katak dan makhluk-makhluk lainnya untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam kode genetik yang ditinggalkan oleh untaian DNA yang bertahan selama ribuan tahun. Kalau kalian ingat, Dr. Wu pernah mengucapkan sebuah kalimat di film Jurassic World, di mana dia pernah mengatakan tidak ada yang alami di Jurassic World. Nothing in Jurassic World is natural. Dr. Wu memang tidak akan mungkin untuk benar-benar mengetahui seperti apa dinosaurus itu. Dr. Wu bahkan mengakui kalau makhluk-makhluk ciptaannya lebih seperti spesies rekayasa genetik daripada dinosaurus yang sebenarnya. Dan karena selama ini para penonton sudah dipertontonkan dengan semua dinosaurus hasil rekayasa, maka kini sang pembuat film ingin memperkenalkan dinosaurus yang sebenarnya. Sebelum nantinya para penonton akan dibawa kembali ke era di mana dinosaurus hasil rekayasa genetik kembali menguasai bumi, yaitu 65 juta tahun setelahnya. Kemudian kita diperlihatkan dengan kemunculan T-Rex di sebuah tempat di mana ada banyak kendaraan yang sedang menyaksikan pertunjukan film. Kemungkinan ini adalah T-Rex yang sama yang ada di Jurassic World yang kedua, yang entah gimana caranya mungkin sekarang sudah terlepas dan sedang kebingungan. Kemudian muncul satu helikopter yang sepertinya memang bertujuan untuk memburu si T-Rex. Dari logo yang ada di helikopter, mungkin mereka ini kayak semacam satuan tugas untuk menangkap atau membunuh dinosaurus yang berkeliaran. Suasananya mirip-mirip kayak film pendek Battle at Big Rock ya cuy. Lagi santai-santai, menikmati indahnya malam, tahu-taunya dinosaurus muncul gitu aja. Oke, kesimpulannya prolog ini memang dibuat dengan serealistis mungkin. Visualisasinya luar biasa, termasuk beberapa penemuan baru dari jenis dinosaurusnya yang coba diperkenalkan kepada para penonton. Prolog ini memang sengaja menggabungkan antara cerita asli kehidupan dinosaurus pada zamannya dengan era di mana dinosaurus akan hidup kembali menguasai bumi. Colin Trevorrow ingin membuat para penonton atau dengan kata lain memperbaiki tentang apa yang tidak dijelaskan di seluruh film Jurassic, yaitu beberapa spesies yang tidak sama dengan yang ada di 65 juta tahun yang lalu. By the way, gue juga belum tahu ya, apakah makhluk-makhluk seperti Giganotosaurus ini akan dimunculkan kembali di filmnya nanti, sebagai salah satu dari hasil rekayasa genetik, atau cuma sekedar penghias prolog untuk Jurassic World Dominion ini. So, sekian dulu untuk hari ini. Semoga kalian terhibur. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.